Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini Tuhan, kami boleh datang kembali kepadamu Bapa, untuk kami boleh menikmati hari yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan, kami boleh menikmati hari yang Engkau berikan untuk Tuhan, kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh, oh Tuhan, didapati dalam keadaan sehat, kuat. Kami senantiasa mengingat Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu. Buat kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu. Dan beri kami kemampuan untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Kiranya damai Natal boleh membawa berkat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan untuk melindungi diri kita sendiri dan semua orang-orang yang kita kasihi. Puji Tuhan saudara, saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita dan kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Kita membaca dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Saya mengajak kita sekalian bersama-sama membacanya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah
dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Tema Natal pada tahun ini adalah diambil di dalam ayat yang ke-27, bagian yang ke-B, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui tema Natal pada tahun ini, kita belajar untuk mengenal Tuhan Yesus, bahwa Dia sebagai tempat perlindungan terhadap angin ribut. Saudara, kehidupan yang kita jalani di dunia ini ibaratnya bagaikan sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan, diombang-ambingkan angin ribut dan gelombang laut. Dan untuk mengatasinya, kita seolah-olah tidaklah mampu. Karena pada kenyataannya, dalam kehidupan ini, kita mengalami berbagai masalah, cobaan, godaan, sakit, penyakit, dan kesusahan-kesusahan lainnya yang harus terjadi dan kita alami di dalam kehidupan ini. Terlebih, saudara, pada masa pandemi yang masih juga belum berakhir, banyak orang mengalami kesusahan di dalam kehidupannya karena kehilangan pekerjaan, karena masalah ekonomi dalam rumah tangga, masalah sakit penyakit, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan banyak orang menjadi frustasi, menjadi putus asa, dan lain sebagainya. Saudara, ada seorang pribadi, namanya adalah Yesus. Dia senantiasa ada untuk menjaga, melindungi, dan memperhatikan kehidupan kita. Bahkan saudara, Dia mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Dia mengetahui kita, Dia mengenal kita sebelum kita menjadi bakal anak di dalam kandungan ibu kita. Dia mengenal dan mengetahui jalan-jalan di dalam kehidupan kita. Bahkan masa depan kita pun Dia mengetahui semuanya. Dia adalah Allah. Dia mengetahui isi hati pikiran kita. Karena sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di mata Allah. Saudara, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Di dalam Injil Yohanes, namanya adalah Firman Allah. Dan Firman Allah itu adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Di dalam kitab Kejadian, kita bisa melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan firman Allah. Bahkan kita manusia adalah buatan tangan Allah. Tetapi ketika manusia
yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mencari manusia. Adam, Adam, di manakah engkau? Begitu besarnya kasih Allah kepada kita manusia, sehingga Dia tetap mencari kita sekalipun kita sudah berdosa. Hal ini berbeda halnya ketika malaikat, yaitu Lucifer, yang jatuh ke dalam dosa karena hendak menyamai Allah yang Maha Tinggi. Allah tidak mencari malaikat yang berdosa itu, tetapi justru Allah menyiapkan neraka untuk iblis dan antek-anteknya untuk dilemparkan ke neraka kekal. Inilah perbedaan yang harus kita ketahui, saudara. Allah sangat mengasihi kita manusia ciptaannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, inilah isi hati Allah, saudara. Kalau boleh, jangan ada orang yang binasa, melainkan semuanya boleh mengalami kehidupan yang kekal. Tapi saudara, sekalipun Allah mengasihi kita, Allah sangat mengasihi kita manusia, tapi manusia harus tetap menjalani konsekuensi akibat dari dosa, yaitu kematian. Itu sebabnya mengapa semua orang yang hidup di dalam dunia ini harus mengalami yang namanya kematian, karena itu adalah upah dosa, yaitu maut. Tapi karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah merancangkan karya penebusan melalui Tuhan Yesus. Dia yang adalah Allah dengan segala kemahakuasaannya telah merelakan dirinya turun ke dalam dunia ini dan mengambil rupa seorang hamba. Tapi saudara, dunia tidak mengenal Dia, tapi justru dunia telah menolak Tuhan dan menyalibkannya, karena dunia tidak melihat Tuhan Yesus terlahir dari keluarga yang kaya raya. Karena dunia melihat Tuhan Yesus terlahir dari keluarga yang miskin. Di dalam Alkitab tercatat bahwa Tuhan Yesus adalah anak dari Yusuf, seorang tukang kayu. Dan di dalam pelayanannya pun Tuhan Yesus tidak tinggal di istana megah seperti istana Raja Fir'aun. Jangankan rumah, tempat tinggal untuk meletakkan kepalanya pun Tuhan Yesus tidak mempunyainya. Itu sebabnya saudara, mengapa ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia yang adalah Allah, Dialah yang menciptakan kita, tapi kita manusia justru
menolak dia. Tapi firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Jadi saudara, manusia berdosa beroleh keselamatan hanya melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena ini adalah ketentuan Allah sendiri. Semuanya sudah ada tertulis di dalam firman Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan, saudara. Ini adalah firman Allah yang harus kita percayai dan kita akui di dalam kehidupan kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah sendiri. Karena kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, tawaran keselamatan yang Allah berikan kepada kita manusia itu adalah gratis. Allah memberikan secara cuma-cuma, tidak usah bayar. Karena tidak ada seorang pun yang mampu membayar harga keselamatan. Uang, emas, perak yang kita miliki tidak akan bisa membeli harga keselamatan itu. Karena keselamatan itu hanya bisa dibayar dengan darah yang mahal, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah merelakan dirinya menjadi korban penebusan bagi kita. Tuhan Yesus sudah membayar lunas harga keselamatan itu dengan darahnya sendiri melalui kematiannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah merelakan dirinya dihina, diolok, dicambuk, diludahi, diberi mahkota duri. Semuanya sudah Tuhan tanggung. Tapi Tuhan Yesus tetap taat. Tuhan Yesus tetap setia, bahkan setia sampai mati di kayu salib. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus tahu tujuan hidupnya datang ke dalam dunia ini, yaitu sebagai korban penebusan dosa-dosa manusia. Tapi saudara, Tuhan Yesus tidak tinggal di dalam kematian. Tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Seperti yang ada tertulis di dalam firman Tuhan, bahwa Dialah buah sulung yang pertama bangkit dari kematian. Ini dibuktikan bahwa selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kemudian naik ke sorga melalui awan-awan. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga, yaitu sorga yang kekal. Saudara,
ketahuilah saudara bahwa Tuhan Yesus tetap berdoa untuk kita semuanya, itu anak-anak yang dikasihinya, supaya kita boleh bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mengerti apa itu kesusahan, apa itu penderitaan, apa itu kekurangan, apa itu kelaparan, sakit, penyakit, air mata, dan lain sebagainya. Apapun yang kita alami di dalam dunia ini, Tuhan Yesus bukan saja tahu, tapi Dia mengerti semuanya, karena Tuhan Yesus sudah mengalami dan merasakannya selama Dia hidup di dalam dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, tujuannya adalah untuk melepaskan kita dari segala kesengsaraan kita, dari segala pergumulan kita, dari segala sakit penyakit yang kita alami sebagai akibat kutuk dosa. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kuasanya tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, ketika kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita, ketika badai menerpa kehidupan kita, Tuhan Yesus ada menyertai kita. Tuhan Yesus siap untuk menolong kita. Apapun yang kita harus alami di dalam kehidupan ini. Mungkin saudara saat ini kita mengalami keadaan sulit. Berbagai cobaan datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Siapapun kita, pasti kita tidak menginginkan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi kita tidak mengerti mengapa semuanya terjadi, mengapa harus saya yang mengalaminya, mengapa dan mengapa. Berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam kehidupan kita. Karena kita manusia terbatas untuk mengerti perbuatan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Secara manusia kita tidak mampu, karena kita terbatas oleh kemanusiaan kita, dan kita tidak mengerti mengapa semuanya harus terjadi dan harus kita alami di dalam kehidupan. Saudara, ketika badai itu kita rasakan sudah terlalu besar, apakah kita harus menyerah? Apakah kita pasrah dan kalah di dalam keputusasaan kita? Ataukah kita berserah sepenuhnya kepada Allah dan menantikan pertolongannya dan mengambil keputusan untuk kita tetap percaya sepenuhnya kepada Allah? Apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan ini, kita tetap percaya kepada Allah,
sampai Allah mendengar dan menjawab doa-doa dan permohonan kita. Kita melihat, saudara, contoh suatu kehidupan yang luar biasa, yaitu di dalam kehidupan Ayub. Ayub di dalam kesalehan dan ketekunannya beribadah dan berdoa kepada Allah. Tetapi justru Ayub mengalami masalah yang bertubi-tubi di dalam kehidupannya. Kita bisa melihat di dalam cerita Ayub, hartanya habis, ke-10 anaknya mati semuanya. Istrinya tidak mendukung Ayub secara moral ketika Ayub mengalami keterpurukan, masalah yang bertubi-tubi di dalam kehidupannya. Tetapi justru istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah, lalu mati. Demikian juga ketika sahabat-sahabat Ayub datang kepada Ayub, yang seharusnya mereka datang untuk menghibur dan menguatkan Ayub, tetapi justru mereka menyalahkan Ayub dan menghakimi Ayub. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Alkitab mencatat bahwa Ayub menjaga mulutnya untuk tidak berkata salah tentang Allah. Dari sini, saudara, pembelaan yang daripada Allah ada menyertai di dalam kehidupan Ayub. Karena Ayub berkata hal yang benar tentang Allah, sehingga Ayub mengalami perjumpaan dan pengenalan secara pribadi dengan Allah. Dan itu yang menghiburkan dan menguatkan hati Ayub. Dan Ayub semakin mempercayai Allah di dalam kehidupannya, sehingga Allah mengembalikan harta kekayaan Ayub yang telah dicuri oleh iblis dan mengembalikannya 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Dan tidak hanya itu saja, saudara, Tuhan juga mengaruniakan anak-anak yang cantik kepada Ayub. Jadi saudara, melalui kisah Ayub ini, kita bisa mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia setia dengan janjinya, bahwa janji Allah itu ya dan amin. Allah tidak pernah mencobai anak-anaknya, tetapi Allah mengizinkan semuanya boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah untuk menuntun kita supaya kita berjalan di dalam jalan-jalannya Allah, sehingga melalui apa yang harus terjadi dan kita alami di dalam kehidupan ini, kalau kita berserah sepenuhnya kepada Allah, justru melalui keadaan itu kita menjadi mengenal Allah secara pribadi di dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita dicobai, Allah memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita cakap menanggungnya. Kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur 107 ayat 23 sampai 32, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal.
yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Puji Tuhan, saudara. Pemazmur mengatakan bahwa hanya Allah saja yang sanggup membuat badai itu diam dan gelombang-gelombangnya tenang. Sehingga kita manusia menjadi bersukacita karena semuanya reda. Itu sebabnya, saudara, kita harus mengakui perbuatan Allah yang ajaib, kebesarannya, perbuatan-perbuatannya yang besar terhadap kita. Dan kita harus senantiasa bersyukur, meninggikan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena perbuatan Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Tuhanlah satu-satunya penolong yang dapat melepaskan kita dari badai topan dan angin ribut yang melanda kehidupan kita. Hanya Dia, saudara. Tidak ada yang lain. Kalau kita berserah sepenuhnya kepada Allah, maka kita akan melihat kebesaran Allah di dalam kehidupan kita dan kuasa-Nya menjadi nyata, sehingga kita mampu untuk bersyukur, bersorak-sorak dan memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Tapi saudara, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita merasa takut dan bimbang, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tenanglah, Aku ini." Saudara, kehidupan doa kita kepada Allah atau iman percaya kita kepada Allah tidak bisa mencegah angin ribut dan badai topan itu datang menerpa kehidupan kita. Karena apa, saudara? Sesungguhnya ada oknum yang tidak senang dengan
kita manusia apabila kita hidup dekat dengan Allah. Namanya adalah iblis. Karena iblis sendiri sudah tidak bisa hidup dekat dengan Allah. Itu sebabnya saudara, dengan berbagai cara, dengan segala kelicikan dan tipu muslihatnya, iblis hendak menjatuhkan kita dengan berbagai cara, supaya kita tidak percaya lagi kepada Allah. Itu sebabnya saudara, pilihan ada di tangan kita. Adakah kita percaya kepada Allah, ataukah kita lebih suka tenggelam di dalam kehidupan kita? Karena selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita akan mengalami senang, kita akan mengalami susah silih berganti di dalam kehidupan ini. Karena hidup itu bagaikan roda yang berputar. Ada kalanya di atas dan ada kalanya juga di bawah. Itu sebabnya kalau kita senang mendapatkan segala kesenangan dan kekayaan dunia ini, janganlah kita bermegah karena kekayaan yang kita miliki. Karena firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Atau mungkin ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami pencobaan yang silih berganti, janganlah kita bersungut-sungut, janganlah kita menjadi susah hati. Terlebih kalau kita menyalahkan sekeliling kita, atau kita menyalahkan Tuhan, sampai kita berputus asa dan tidak lagi berharap kepada Allah. Karena firman Tuhan ya dan amin. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Allah sekali-kali tidak meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita percaya kepada Allah, percayalah saudara, bahwa Allah sedang merendah, Allah sedang mengerjakan kehidupan kita menjadi kehidupan yang indah untuk kebesaran dan kemuliaan namanya. Tenanglah, aku ini, kata Tuhan. Jadi saudara, berbahagialah kita, manusia yang dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk mendekat kepadanya. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang teguh dari angin ribut, dari badai topan yang boleh menerpa, melanda kehidupan kita. Kalau ada Tuhan menyertai kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Sekalipun mata jasmani kita tidak melihat Dia, tapi dalam roh kita melihat kuasanya nyata. Dia ada bekerja di dalam kita, bahwa Allah menolong dan melindungi kita, menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus sanggup. Dia sanggup untuk menolong dan memulihkan hidup saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Kita membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab
Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, saudara, inilah yang menjadi penghiburan bagi kita, bahwa firman Allah itu ya dan amin. Inilah yang menjadi penghiburan dan menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini, bahwa Allah sekali-kali tidak membiarkan kita. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan, oh Tuhan, kehidupan kami, untuk kami tenang, senantiasa taat, setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kami senantiasa mempercayai Engkau saja di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami, dan Roh Kudus senantiasa mengingatkan setiap perkataan firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami mampu menjalani kehidupan kami hari lepas hari, bahwa Engkau ada menyertai kami, bahwa Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami sendirian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Engkau ada menyertai, menolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.